Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas terkait dengan anemia. Nah, sebetulnya apa sih anemia? Bagaimana tanda-tandanya, gejalanya, penyebab, dan bahkan bagaimana cara mencegahnya? Hari ini akan kita bahas. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Hairunisa Fitri Marpaung yang merupakan dokter Rumah Sakit Mitra Medika Bandar Klipa, Sumatera Utara, dan juga Dr. Hairunisa ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam. Halo dokter, Halo, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, dokter, hari ini kita akan bahas soal anemia ya dokter. Iya, Iya. insya Allah. Nah, langsung ke pertanyaan pertama dokter. Apa sih itu anemia? Kemudian penyebabnya apa dokter Hairunisa? Oke, baiklah. Jadi untuk anemia sendiri sebenarnya kita eh, apa namanya ya? Itu adalah diagnosa dari kadar laboratorium sebenarnya untuk perdefinisinya ya. Jadi kita lihat aja langsung ada yang namanya kadar hemoglobin, darah merah ya. Jadi kalau misalnya kadarnya di bawah normal, maka kita sebutlah anemia. Nah, tapi sebenarnya sebelum sampai ke sana, biasanya kan kita ngecek tuh kenapa orang apa namanya dicek darah, biasanya ada keluhan lemah, letih, lelah, lesu gitu ya. Biasanya dokter akan memeriksakan darahnya. Nah, untuk laki-laki kita sebut anemia ketika HB-nya itu di bawah 14. Perempuan di bawah 12 sebut anemia ketika kadarnya di bawah 11. Jadi sebenarnya kalau per definisi anemia itu keadaan di mana HB-nya berada di bawah nilai normal pada umumnya gitu. Kalau definisinya ya. Mm-mm. Terus tadi Cynthia nanya yang kedua mengenai penyebabnya ya. Iya, betul dok. Iya. Nah, kalau penyebabnya Cynthia sebenarnya ada banyak sekali pengklasifikasiannya. Jadi yang namanya anemia itu kan kita melihatnya dari hemoglobin. Hemoglobin itu adalah perbandingan konsentrasi sel darah merah dengan keseluruhan pelarut dari komponen darah. Jadi gini maksudnya, darah itu terdiri dari sel-sel darah dan juga air, gitu ya. Sel-sel darah ini memang didominasi sama yang namanya sel darah merah. Nah, perbandingan antara sel darah merah dengan si pelarutnya, si air tadi, itu kita sebut hemoglobin. Itulah ya, secara laboratorium. Walaupun sebenarnya eritrosit itu sendiri atau sel darah merah itu terdiri dari di dalamnya tuh si hemoglobin lah bahan utamanya gitu ya kan. Nah, di darah lagi, jadi kalau kita misalnya lihat darah ngalir gitu ya, itu kan kita lihat merah. Sebenarnya ada banyak komponen darah yang lain. Ada sel darah putih, ada keping darah yang memang jumlahnya tidak sebanyak sel darah merah. Sel darah merah itu jumlahnya sekitar 5,5 juta mungkin sampai 6 juta sel. Sedangkan sel darah putih itu hanya sekitar 10.000. Bayangin ya perbedaannya. Makanya warna darah kita bukan putih, ya kan? Dan bukan biru juga, ya kan? Tapi memang merah, karena memang didominasi sama sel darah merah. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa orang bisa anemia? Itu banyak sekali. Bisa kita logikakan. Yang pertama, kenapa dia bisa anemia? Satu, kalau pembentukan sel darah merahnya kurang. Ya, pembentukan sel darah merah kurang ini paling sering memang adalah karena defisiensi atau kekurangan zat-zatnya gitu. Zat-zat pembentuknya. Apa sih paling banyak membentuk sel darah merah? Ya besi, zat besi dan protein-protein yang penting dalam pembentukan hemoglobin gitu. Nah, yang kedua, paling sederhana lagi. Apa yang bisa buat orang anemia? Kalau yang keluar banyak. Misalnya ada wanita hamil gitu ya, ada wanita sedang melahirkan, dia perdarahan, atau Cynthia lihat di jalan ada orang kecelakaan, ya kan, darahnya banyak keluar ngucur-ngucur berliter-liter, ya wajar lah di anemia.
karena banyak yang keluar, gitu kan. Jadi tadi satu masalah pembentukan, yang kedua banyak yang keluar, yang ketiga karena memang kebutuhannya bertambah gitu. Misalnya pada ibu hamil ya, atau anak-anak lah, ibu hamil itu kan cairan di tubuhnya tuh jauh lebih banyak ya Cynthia ya. Apa namanya? Dia tuh cenderung bengkak-bengkak gitu kan. Nah, artinya pelarutnya kan semakin banyak ya kan. Iya. Nah, itu kan membuat persentase si sel darahnya ini semakin sedikit seakan-akan ya kan. Makanya tuh selalu dibilang ibu hamil butuh asupan zat besi yang lebih. Begitu juga anak-anak. Anak-anak itu dalam tumbuh kembang, ya kan? Dia butuh eh apa namanya eritrosit sel darah merah yang jauh lebih banyak juga untuk perkembangan sel-sel otaknya, tulang-tulangnya, saraf-sarafnya. Intinya ada kebutuhan yang berlebihan, ya kan? Maka tentulah itu akan mengakibatkan anemia juga. Terakhir mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya, yang memang ada kelainan genetik di tubuhnya, misalnya penderita talasemia, penderita kanker darah seperti leukemia, ya kan, penderita dengan kegagalan sumsum tulang, itu memang secara kongenital sudah ditakdirkan begitu sama yang di atas ya kan, mereka memiliki kadar Hb yang lebih rendah oleh karena kelainan-kelainan yang memang udah dibawa dari lahir gitu. Oke, baik dokter. Jadi Berarti memang tidak sesederhana malas makan daging gitu, nggak sesederhana itu. Ada banyak sekali gitu kalau anemia pada umumnya ya. Oke, jadi penyebabnya banyak ya dokter. Bisa dibilang Banyak. berarti anemia itu kekurangan sel darah merah gitu ya dok? Betul, betul. Anemia kekurangan sel darah merah. Karena ketika kita membicarakan kekurangan sel darah yang lain, namanya bukan anemia lagi, ada lagi nama-namanya. Nanti kalau misalnya dijelasin semua, Cynthia jadi dokter ya kan? Oke, nah sebelum kita lanjut ke gejalanya dokter, sel darah merah ini sebetulnya fungsinya apa dokter? Ah iya benar sekali Cynthia. Jadi kenapa anemia ini sampai diiklankan sama pemerintah gitu ya? Fungsinya itu si sel darah merah ini paling utama sebenarnya, yaitu membawa oksigen, ya kan? Jadi di dalam eritrosit itu, ya Cynthia mungkin udah tahu ya, eritrosit itu refers to sel darah merah ya. Kalau kakak ngomong ke depannya, kalau dokter, kalau saya ngomongnya ke depannya itu eritrosit, berarti itu sel darah merah. Jadi si sel darah merah ini di dalamnya tuh hemoglobin. Hemoglobin itu adalah bagian yang sangat penting dalam mengikat oksigen. Nah, jadi untuk orang dewasa normal misalnya, dibutuhkan memang sekitar 5,5 juta sel-sel darah merah dengan hemoglobin di dalamnya, hemoglobin normal di dalamnya, untuk mampu membawa oksigen dengan baik ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi, bayangin ya Cynthia, sel otak kita aja 6 menit tanpa oksigen kita bisa ya pingsan dan selanjutnya lah begitu ya, pingsan sampai keadaan yang lebih fatal, koma mungkin, atau berakhir di kematian ya kan. Nah jadi sepenting itu sel darah merah. Misalnya dalam rangka membawa oksigen tadi, ada orang kecelakaan di jalan, Hb-nya dari 12 tiba-tiba turun jadi 4, ya wajar dong dia pingsan ya kan. Harusnya dia butuh Hb 14 untuk oksigen mampu sampai ke otak, ke jantung, ke ginjal, ke semua organ tubuhnya, dan tiba-tiba Hb-nya hanya tinggal 4. Udah pasti ya kan mengakibatkan kerusakan organ-organ. Yang kedua, yang paling penting juga selain oksigen adalah Hb itu atau eritrosit itu membawa yang namanya zat-zat nutrisi, ya kan? Jadi dia membawa gula, membawa makanan. Jadi kita makan memang dari mulut, ya kan? Masuk ke dalam usus. Nah, usus itu kan menyerap sari-sarinya kan ya. Sari-sarinya itu dalam bentuk nutrisi
masuk ke dalam hati, dari hati dialirkan ke jantung. Nah, di jantung itulah nanti masuk semua berkumpul ke dalam darah gitu kan. Mm-mm. Nah, dari situ jantung akan mengalirkan ke seluruh tubuh semua zat-zat nutrisi tadi pakai suatu transportnya adalah sel darah merah. Makanya eh, otot darah, ya kan? Bagian tubuh kita yang lain dapat gula. Makanya anak-anak dengan anemia, mohon maaf di sekolah akan cenderung sulit untuk konsentrasi. Jadi kita nggak boleh biarkan ada anak-anak dengan anemia gitu kan ya. Udah pasti kalau misalnya sel-sel otaknya kurang gula, dia akan sulit konsentrasi, otomatis dia pun tidak akan bisa menyerap pelajaran dengan baik gitu. Itu sering pada anak sampai remaja ya kan yang memang kebutuhannya sebenarnya meningkat, tapi orang tuanya tidak aware ya kan, dan terjadilah anemia itu secara diam-diam gitu. Gitu. Oke. Tapi dokter beda dengan darah rendah ya dok. Mungkin masyarakat ada yang masih belum bisa membedakan nih dok. Iya, benar. Iya, ini memang pertanyaan yang sangat sering sekali. Jadi, orang sering menyimpulkan anemia itu adalah darah rendah. Jadi, seakan-akan kalau tensinya misalnya rendah, kita bilang tensi itu adalah tekanan darah ya, Dik ya. Nah, jadi tekanan darah itu normalnya kan antara 100 sampai 130 gitu per 80 sampai 90 gitulah. Nah, jadi tekanan darah dengan kadar hemoglobin itu adalah hal yang sangat berbeda. Tekanan darah itu dipengaruhi sama banyaknya cairan tadi, ya kan? Jadi kan kita ngomongin darah nih, darah. Darah itu sel darah merah sama cairan di pembuluh darah. Gitu. Si sel darah merah sama cairan di pembuluh darah ini itu memang mempengaruhi tekanan darah. Jadi misalnya makin banyak cairan di pembuluh darah kita, maka kita kan tensinya akan lebih tinggi. Kalau misalnya cairannya makin sedikit, tekanan darahnya pun akan semakin rendah. Jadi makanya kalau ada orang kurang minum, dia dehidrasi, cairan di tubuhnya kan kurang tuh. Jadi waktu kita tensi, pasti tekanan darahnya, wah rendah nih 90 cuma gitu ya. Itu beda dengan anemia. Nah, kalau anemia kita nggak bisa simpulkan dari tekanan darah. Anemia kita simpulkan dari gejala klinis yang adanya pucat, lemah, letih gitu kan. Ditambah dengan pemeriksaan kadar Hb yang di bawah normal tadi. Jadi itu hal yang berbeda. Intinya gampangnya gini aja. Darah rendah itu kita ukur dengan alat SPICMO, dengan alat tensi darah. Ketika dia kadarnya di bawah, ketika dia bukan kadar bilangnya, ukurannya itu di bawah 90, ya udah berarti darah rendah gitu ya kan. Artinya tekanan darahnya rendah. Biasanya karena kekurangan cairan gitu ya. Sedangkan anemia adalah gejala-gejala klinis anemia ditambah dengan pemeriksaan kadar hemoglobin di bawah normal. Jadi misalnya ada orang dia pucat, lelah, letih, kadar Hb-nya kita periksa ternyata cuma 9. Fix dia anemia, bukan darah rendah. Belum tentu orang yang Hb-nya 9, tekanan darahnya 90, belum tentu. Nah, jadi ada orang Hb-nya misalnya 9 atau 8, itu anemia kan ya, karena udah di bawah normal. Tapi ternyata waktu kita ukur tensinya, ternyata tensinya 120. Dia nggak darah rendah. Kenapa? Karena cairan tubuhnya cukup, tapi sel-sel darah merahnya nggak cukup. Gitu. Jadi kalau misalnya anemia adalah lambang sel darah merah, darah rendah atau tekanan darah rendah adalah lambang dari cairan tubuh gitu. Oke. Hmm. Kemudian dokter tanda-tanda dan gejalanya seperti apa dok anemia? Ya, untuk anemia ya. Jadi bener tuh yang di iklan-iklan 5L ya. Lemah, letih, lelah, lesu, lunglai, low concentration ya kan. Terus dia
Itu kalau dari segi gejala yang bisa dikeluhkan ya kan. Jadi dia mau baringan aja gitu ya. Kita sebutnya malaise. Sedangkan kalau untuk gejala objektif yang bisa kita lihat, itu orangnya tidak bersemangat, kemudian paling gampang dia nampak pucat, ya kan? Bandingkan aja telapak tangannya dengan telapak tangan kita, dia akan lebih putih gitu. Nah, paling sederhana lagi, kita membuka konjungtiva di sini, konjungtiva matanya. Kalau Cynthia lihat di kaca, insya Allah kalau Cynthia nggak anemia itu pasti merah, merah ya. Tapi kalau untuk orang yang anemia biasanya itu akan pink muda ke arah putih gitu. Nah, beberapa orang juga bisa mengeluhkan kayak misalnya sering gusi berdarah ya. Terus sariawan juga tanda-tanda dari anemia. Jadi anemia defisiensi besi itu malah sering datang pasiennya berobat ke dokter gigi dengan keluhan sariawan yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian kalau Cynthia lihat lidah kita, lidah orang normal yang tidak anemia, itu biasanya akan ada bintik-bintik kecil kan ya. Orang yang anemia akan lebih licin gitu, lebih mengkilat, bintik-bintiknya itu kurang. Nah, jadi biasanya dokter melihat tanda-tanda itu, biasanya kalau udah ada tanda-tanda itu, pasti dokter langsung minta ya udah periksa darah dulu gitu. Untuk membuktikan secara objektif lagi, klinisnya ini memang didukung oleh hasil laboratorium gitu. Oke, berarti mungkin kalau udah merasakan gejala-gejala tadi, boleh langsung ke dokter atau ke rumah sakit untuk cek ya dokter ya, seperti apa. Jadi misalnya orang tua nih dapat laporan dari gurunya ya kan, dari guru anaknya gitu. Bu, anak ibu duduknya di depan gitu ya. Tapi dia ketika saya menerangkan baru sekitar 15 menit dia mengantuk gitu kan ya. Itu juga udah warning sign sih untuk orang tuanya. Maksudnya itu nggak logis gitu kan. Kenapa misalnya dia duduknya di depan, harusnya kan konsentrasinya penuh ya kan. Tapi ternyata dia gurunya baru 15 menit dia mengantuk. Itu juga tanda-tanda awal biasanya kelemahan tadi, ya kan? Artinya kan dia endurance-nya kurang gitu kan ya. Nah, jadi endurance dia yang kurang itu dalam mempertahankan posisinya, mempertahankan konsentrasinya kurang, itu warning sign buat kita. Oh, bisa jadi ini tanda-tanda 5L gitu. Oke, kalau rentan usia gitu dokter yang beresiko atau paling banyak udah rentan gitu untuk terkena anemia, umur usia berapa dokter? Iya, jadi memang dari pertama kita kan tadi saya sudah bahas kalau misalnya anemia itu memang banyak sekali. Tapi dari semua anemia yang tadi yang sangat mungkin itu yang anemia karena defisiensi, anemia karena perdarahan, anemia karena masalah leukemia atau keganasan darah gitu ya. Yang paling banyak memang anemia defisiensi zat besi. Sebenarnya anemia defisiensi ini pun bukan melulu zat besi, Cynthia. Jadi masih ada anemia defisiensi asam folat. Masih ada anemia defisiensi karena kekurangan B12. Cuma memang kalau kita presentasikan, yang paling banyak adalah anemia defisiensi zat besi. Nah, jadi untuk rentang umur yang paling beresiko gitulah ya. Nah, itu adalah usia anak sampai remaja karena tadi kebutuhannya memang meningkat, ya kan? Terus adalah ibu hamil, ya kan? Karena memang kebutuhannya bukan cuma untuk satu orang, tapi juga untuk janinnya. Kemudian wanita-wanita usia subur, Cynthia juga orang yang termasuk beresiko untuk mengalami anemia. Kenapa? Karena kan tiap bulan ada menstruasi. Ada eritrosit yang terbuang bersama darah menstruasi kita. Kan yang keluar itu nggak cuma air kan ya, Cynthia? Yang keluar kan darah merah. Jadi pasti eritrosit juga terbuang.
Makanya memang sangat disarankan wanita-wanita usia subur itu juga kalau memang ada gejala 5L-nya, bisa sih secara blind konsumsi aja suplemen gitu kan. Tapi khawatirnya kan jangan-jangan bukan defisiensi zat besi. Jadi sebaiknya memang ada gitu pengukuran cek darah rutin gitu yang dilakukan untuk memastikan bahwa HB-nya memang dalam rentang normal. Nah, yang kemudian satu lagi yang juga beresiko adalah lansia. Ya, orang-orang dengan lanjut usia. Yang pertama karena memang udah low intake. Jadi dia memang udah malas makan. Ya, orang tua itu bisa nggak ingat kalau dia udah makan atau belum. Iya kan? Ditambah lagi indera pengecapnya yang memang udah mulai menurun fungsinya kan. Mau kita kasih makan seenak apapun dia udah nggak nafsu lagi gitu. Nah, jadi lansia juga orang-orang yang termasuk dalam umur yang sangat riskan mengalami anemia gitu. Oke, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mengetahui apa itu anemia, kemudian gejala-gejalanya juga sudah disebutkan ya tadi. Jadi kalau sudah merasakan gejalanya, bisa untuk segera melakukan pemeriksaan ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi nanti soal anemia, tetap di Eljon Medical Forum. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya videonya. Terima kasih.